5-10 menit sudah cukup juga. Baik, yang pertama terkait dengan penulisan tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang dihilangkan itu adalah konsepnya, kemudian perspektif atau tinjauannya dari jangan hukum Islam, tetapi menggunakan ekonomi syariah. Ya, kemudian pemberian nafkah. Nafkah ini dalam konteks ilmu ekonomi itu disebut dengan bukan lagi mikroekonomi, tetapi ada nyebutnya itu dengan nanoekonomi. Nanoekonomi. Iya, jadi bukan lagi mikroekonomi. Karena ilmu waris itu dia masuknya itu ke nanoekonomi. Jadi lebih dari mikro. Kalau mikroekonomi itu kan bagaimana perilaku dari manusia itu mikroekonomi. Kalau nano itu lebih spesifik lagi, itu tentang nafkah. Jadi intinya saya bilang itu tentang nafkah ini dia masuk memang ke bagian tentang ilmu ekonomi, tapi di nanoekonominya itu. Baik, nah ini ada hal besar memang yang mungkin nanti horizonnya kita akan kembangkan, kita akan luaskan, yaitu tentang teori keadilan. Ya, teori keadilan. Oke, masukan dari saya dua. Pertama dari awal dulu dari sisi umpamanya tadi judulnya sudah, kemudian kita pakai biar kelihatan lebih Islami ya, 2021 Masehi dan 1442 Hijriah. Kemudian program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor, gitu ya. Jadi pakai Hijriahnya karena nanti untuk abstrak pun kita pakai 3 bahasa, Arab, Inggris dengan Indonesia tentu saja. Nah ini memang tambahan-tambahan nanti untuk yang kalau sudah ke tesis termasuk abstraknya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana membuat abstrak yang benar. Abstrak itu dia hanya satu spasi, kemudian dia tidak lebih dari paling banyak itu 300 kata. Ya, ada yang 500 tapi standar itu 300 kata saja. Dan isinya itu adalah latar belakang itu paling 3 sampai 5 baris, kemudian metode yang digunakan itu paling 3 baris, kemudian kesimpulannya itu paling 3 sampai 5 baris. Berarti 5 paling banyak itu 15 baris itu sudah sangat banyak abstrak itu. Ya, nah, nanti ada contohnya di pedoman penulisan tesis yang kita sudah ada, Pak Bukhari. Ya, baik yang baru itu. Nah, tapi ini kelihatannya sudah agak mengikuti sih, agak lumayan gitu ya. Paling nanti di bab 2 itu pakai landasan teoritis atau kerangka teoritis ya. Kemudian ya, bab 3-nya itu dia pakai metode saja, metode penelitian. Ya, kemudian di penulisan kata-kata di dalam di halaman 1 itu dipisahkan. Tapi diusahakan jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Ya, di dalam atau mungkin di tempat yang lainnya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau dalam sendiri itu sebaiknya tidak menggunakan kata-kata itu di awal paragraf ya. Kemudian dari sisi tulisan asing itu menggunakan istilah yang italic, tulisannya itu miring ya. Nanti pilihan Allah atau Allah kemarin sempat dibahas itu. Kalau kita ngikuti sekarang itu bukan EYD tetapi pedoman baku ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu sudah ada SK dari ininya. Jadi kalau pakai Allah ya itu sebenarnya yang penting konsisten saja sih untuk membedakan gitu ya. Pakai Allah itu ya masih diperbolehkan lah gitu ya. Itu masih bisa. Kemudian konsisten juga kalau Allah Ta'ala saja ya. Di halaman 10 itu ada dari, itu nanti diperbaiki, di atas itu dipisahkan halaman 11. Kemudian sekedar, bukan sekedar tetapi sekadar. Nah, karena saya memberikan ala kadarnya, bukan ala kedarnya. Nah, itu ejaan bakunya gitu. Walaupun nanti orang banyak tulis pakai sekedar gitu ya. Oke, kemudian penulisan karena kita ngikutin APA style atau American Psychology Association, maka yang ditulis itu adalah nama akhir kemudian tahun, itu saja sebenarnya. Kalau mau pakai halaman di sini masih diperbolehkan ya. Itu dari sisi penulisan. Kemudian nanti penggunaan gelar dan lain sebagainya itu tidak digunakan. Di halaman 16 ini ada untuk, ada dalam, di awal kalimat itu sepertinya diperbaiki, yaitu nanti ada di semua penulisan diperbaiki semuanya ya. Gitu. Jadi tadi halaman maksudnya apa?
Enggak, kalau halaman itu di sini jadi nama, jadi halaman itu boleh kalau di APA style itu dia hanya nama akhir dengan tahun saja. Nah, tapi kalau mau dikasih nama ya agak menyimak dikit masih boleh lah pakai halaman kan. Ini Ahmad Jais 2007 halaman, ya, itu masih diperbolehkan. Ini dari sisi penulisannya. Oke, bahasa Arab nanti dibuat sebenarnya sih kalau nanti Pak Bukhari itu biasanya dia akan dibuat spasi 1 kemudian menjorok ke dalam. Ya, menjorok ke dalam kemudian spasinya 1 kalau lebih dari biasanya itu 40 kata biasanya itu. Kemudian biar lebih bagus biasanya itu Arabnya itu pakai font 14. Ya, pakai itu Times New Roman atau pakai tradisional Arabic itu masih boleh juga. Itu masih bisa digunakan. Kemudian termasuk juga tadi spasinya itu dia 1 ya. Tadi penggunaan metode dan seterusnya. Loncat agak jauh di daftar pustakanya itu dibuat alfabet ya. Dari A B C diurutkan. Gampang, tinggal sorot semuanya, di blok, kemudian dipilih yang descending itu atau yang ascending itu. Jadi di A sampai Z semuanya. Wah, nilainya ini udah banyak. Itu dari sisi penulisan, nanti tolong diperbaiki yang lainnya juga. Oke, termasuk di kontennya. Di konten itu ada populasi dan sebagainya, itu kita tidak gunakan. Itu dari sisi penulisannya. Dari sisi konten ini yang paling penting. Sebenarnya saya sudah setuju dengan model. Jadi kita itu belajar tentang teori dari keadilan. Ya, cuman sayangnya memang nanti ditambah sedikit teori-teori dari Barat tentang keadilan. Jadi di daftar pustaka tambahkan teori keadilan menurut Western, menurut Barat atau menurut ya di luar Islam. Ya, di luar Islam. Mungkin kalau ada dari ilmuwan dari Cina, kalau bisa bahasa Cina gitu ya, adil menurut Cina itu seperti apa sih? Nah, itu boleh juga. Jadi biar kita itu nggak istilahnya itu nggak utek-utek dalam internal di Islam saja, tapi ternyata keadilan di Western itu begini juga, teorinya itu berbeda. Apalagi nanti kalau udah spesifik seperti ini. Untuk di latar belakang. Bisa di latar belakang, bahkan nanti di teorinya untuk menganalisisnya itu. Jadi nanti ada perbandingan. Oke, kalau umpamanya keadilan pemberian nafkah itu menurut Islam itu begini, kemudian menurut teori beberapa Barat itu seperti ini, ya, itu menarik juga gitu ya. Nah, jadi pertama saya setuju dengan teori tentang keadilan, kemudian pemberian nafkahnya karena dia masuk ke nanoekonomi, kemudian perspektifnya tadi pakai ekonomi syariah. Saya udah 3 kali, nggak usah diulang lagi itu berarti ya. Nah, kemudian tadi saya langsung loncat ke metode penelitian. Tadi literatur reviewnya belum ya. Di metode penelitian nanti Pak Bukhari boleh lah di literatur review. Di metode penelitian jadi begini, harus membedakan nanti dengan Heru sama nih. Ya, dengan Heru sama. Jadi pertama gini, ada kalau di UIN itu nyebutnya dengan multi approach. Ya, multi pendekatan. Pendekatan pertama apa? Saya pengen tahu bagaimana implementasi, bagaimana sih orang-orang suami-suami yang poligami itu memberikan nafkahnya. Kalau ditanya satu-satu. Nah, agar data itu valid, pertama pilihannya dia bukan populasi, tapi kita memang disebutnya dengan ya mungkin purpose sampling gitu ya. Jadi oke, kita ngambil hanya di kampung Cimanglit dan saya ngambil dari 11. Dari 11 itu dia biasanya itu ada persyaratannya. Umpamanya dia persyaratannya sudah poligami selama 5 tahun. Ya 5 tahun, minimal 5 tahun. Nah itu jadi tulisan tuh untuk memilih. Jadi ketika ditanya kenapa milih 11 ini, nanti sebutkan namanya Abdullah Harlansah umpamanya, kita singkat jadi AHA. Nggak boleh nyebutkan nama aslinya gitu. Jadi pakai kode saja. Nah setelah itu milih orangnya itu harus tahu pakai metode ilmiahnya. Kemudian cara mengetahuinya berarti pakai interview, pakai wawancara. Nah minimal itu kalau untuk mendapatkan itu pakai triangulasi. Jadi yang nanya itu jangan cuma nanya suaminya aja, harus nanya istrinya juga. Kalau perlu mungkin kalau mertuanya tahu ditanya mertuanya juga, dikasihnya berapa. Nah nanti ada buktinya, umpamanya dia transfer, ada bukti transfernya nggak nih? Atau mungkin ada kesepakatan, ada apa? Nah itu jadi valid, ya validitas untuk bahwa begini loh cara 11 orang yang di Cimanglit itu yang memberikan nafkahnya. Oke, udah selesai nih. Oke, udah ketahuan. Berarti nanti dijawab pertanyaan pertama. Jangan menggunakan kata-kata menjelaskan, menguraikan, tapi bisa minimal menguraikan lah, menganalisis gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sudah ketemu datanya, berikutnya adalah yang ini nih, yang sudah ada prakteknya di Cimanglit ini, 11 orang yang poligami itu, ini kira-kira sudah adil atau belum?
Tadi studi lapangan. Tapi ketika sudah data di lapangan udah dapat, maka dianalisis lagi pakai data yang library research. Berarti makanya multi approach. Berarti ada dua, gitu kan? Pertama untuk membuktikan bahwa data di lapangan itu benar. Yang kedua itu adalah untuk membuktikan bahwa yang mereka lakukan itu adil atau tidak. Kan 11 apalagi 11 ya. Kenapa milih 11 enggak 10 aja? Ya 10 aja atau mungkin biar ganjil kali. Tapi udah banyak sebenarnya 5 orang pun itu udah cukup. Ya, tapi nanti dengan pilihan yang berbeda. Pilihan yang berbeda umpamanya yang satu mungkin mohon maaf dari pendidikan ada yang S3, ada yang S2, ada yang S1, ada yang SMA. Ada yang mungkin direktur, ada yang cleaning service, office boy atau ada yang manajer biasa. Itu diklasifikasikan. Iya, betul. Nanti itu jadi alasan tepat untuk memilih. Nah, setelah selesai datanya sudah ditemukan kemudian keadilan menurut Islam sebenarnya menurut Islam sendiri agak sedikit bias. Ya seharusnya itu bagusnya itu menurut umpamanya tadi Al-Ghazali bilang begini, Ibnu Khaldun bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, baru nanti dikumpulkan. Atau mungkin nanti kalau ada satu kata atau satu pendapat mengatakan bahwa ijma'ul ulama annal adalah umpamanya nih ya, ijma ulama bahwasanya keadilan dalam nafkah itu adalah ini. Nah, itu boleh diambil dari kitab siapa. Termasuk nanti di sini referensinya kitab-kitab yang turusnya. Bagaimana caranya kalau nggak bisa bahasa Arab? Ya gampang aja. Sekarang bahasa Arab itu sudah ada terjemahannya. Atau bahasa Arab diketikkan minta orang lain diterjemahkannya bisa. Atau di Google Translate juga beberapa bisa juga. Tinggal diperbaiki. Jadi itu mudah. Jadi ini teorinya itu sangat besar tentang teori keadilan. Dan ini belum disentuh di kerangka teoritis di bab 2. Jadi keadilan itu menurut banyak perspektif itu seperti apa sih? Nah lebih spesifik lagi sebenarnya keadilan memberi nafkah. Ya kalau tadi saya kasih contohnya Cina karena Cina lagi tren sekarang di Cina itu kan poligami apalagi raja itu kan udah bukan poligami lagi ya artinya udah puluhan ratusan gitu ya dan sekarang juga terjadi seperti itu juga gitu artinya nah keadilan itu seperti apa apakah nanti uangnya itu harus pas ini sebenarnya kalau teori keadilan ini nanti bisa diterapkan untuk menganalisis waris Islam nah, pasti akan ketemu. Jadi bahwa adil itu ya bukan 100-100 tapi bisa jadi 100 atau mungkin ya 100 sampai 80 itu juga adil bahkan 150 itu bisa jadi adil. Kalau istri yang satu umpamanya dia dokter kemudian istri yang satunya itu ibu rumah tangga saja nggak mungkin ngasih yang ke dokter itu juga 1 juta ya tapi yang paling penting adalah pemahaman terhadap keadilan. Saya pernah diajarkan sama Profesor Dr. Juhai S. Praja beliau mengatakan ada The Theories of Justice itu karena dari siapa saya lupa itu nanti saya carikan ada e-booknya juga, nah, itu bisa dijadikan referensi bahwa ini loh keadilan. Ya apalagi lebih spesifik ke ditarik keadilan dalam memberikan nafkahnya. Wah jadi ini panjang banget nih ceritanya nih. Baik nanti lebih baik kita diskusi lagi di bimbingan saja ya. Kita serahkan ke Pak Bukhari dulu, nanti baru Pak Muzahidin dipersilahkan.